kajian kitab Asror Hikmah. Sebentar lagi, 5 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim, allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadatin Nabi Mustafa Syedina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi sya'uli lailahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wal ulama'i wal amilin wal musannafin al mukharabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sya'uli lailahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sahabati Rasulullah ajma'in Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali karama wajah bisiri al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati Nabiyul Khidir balaya bin Malkam alaihi salam alaihi hadir fi hadza subahi wal qamarah wal ijabah wal hidayah fi hadzal maqsud bisafati Rasulullah fil yaumil qiyamah bisiril al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Summa ila hadrati wa minal anbiya'i wa mursalin wa rijamil khususan guru-guru kita almarhum bin Sakawi almarhum ya khususan minal jamil muslimat wal mu'minin wal abaina wa ummatina wajatina wajadatina wa qarabatina syalli lailahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita baca suratul Al-Fatihah satu kali lagi. Kita khususkan untuk diri kita yang sedang menonton, yang sedang menyimak, atau yang nanti akan menyimak yang setelah selesai video ini. Kita khususkan kepada diri kita, semoga kita diberikan sehat afiat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan umur yang panjang. Dalam umur yang panjang itu kita diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan diberikan rezeki yang melimpah pada diri kita, pada keluarga kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah
pagi ini saya akan mengkaji, yaitu di sini ada kitab yang dia menamakan Asrul Hikmah, kitab Asrul Hikmah. Sebelum saya kaji kitab Asrul Hikmah ini, karena ini ada sekitar 200 halaman, nanti mungkin satu kajian satu ayat aja bisa lumayan waktunya. Jadi per kajian saya ambil 8 atau 7 kajian, dan besok-besok akan dilanjut ke 9 ke 10 gitu. Karena di sini berisikan doa-doa atau ini dari orang-orang tua kita, dari ulama-ulama kita dahulu, yang memang kitab Asrul Hikmah ini sudah turun temurun di Indonesia. Tapi sanad dan ijazahnya kita harus berijazah, dan pengamalannya juga harus sesuai dengan yang ada tertera di kitab sini. Sebelum saya masuk ke kajian kitab Asrul Hikmah, saya akan membacakan wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Berkata Hakim Barkot kepada anaknya, "Wahai anakku, barang siapa yang melanggangkan atau berbuka dengan air, maka akan lemah kekuatannya dan sedikit dayanya. Barang siapa tidur dalam keadaan haus, maka itu menjadi obat. Barang siapa meletakkan kembang yasmin atau kembang melati di bawah kepalanya, maka dia tidak akan terkena air hitam dari kedua matanya atau pandangan mata ain. Wahai anakku, barang siapa yang sering berjalan saat hari panas dengan tidak memakai alas atau sandal dan sering menyiram kakinya dengan air dingin, maka dia akan terkena penyakit gatal pada matanya dan akan tumbuh rambut di dalam matanya." Yang kedua, wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Wahai anakku, barang siapa yang berjalan saat musim panas dan tidak memakai alas, lalu berteduh di bawah pohon atau tembok dan terbuka kepalanya, maka dia akan terkena sakit kepala separuh. Kalau zaman sekarang migrain disebutnya. Yang ketiga, wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Wahai anakku, barang siapa berpergian dalam keadaan kenyang sambil naik kendaraan, maka dia akan terkena penyakit pecah-pecah. Maksudnya penyakit pecah-pecah itu ada kakinya itu pecah-pecah. Lanjut, wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Wahai anakku, barang siapa berpergian dalam keadaan lapar dan meminum air, maka dia akan terkena perasaan haus secara terus-menerus. Barang siapa berpergian dalam keadaan lapar dan meminum air, maka dia akan terkena perasaan haus secara terus-menerus. Wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kamu makan bersamaan antara susu dan ikan. Ya, saya perjelas lagi. Janganlah kamu makan bersamaan antara susu dan ikan, maka itu dapat menyebabkan penyakit encok, masuk angin, ambeien, dan penyakit gusi. Jadi nggak boleh dimakan bersamaan susu dengan ikan. Wasiat Hakim Barkot selanjutnya. Wahai anakku, janganlah engkau memakan bawang merah dan bawang putih secara bersamaan, karena bisa menggelapkan penglihatan. Wasiat Hakim Barkot kepada anaknya. Wahai anakku, janganlah kau makan ikan dan telur secara bersamaan. Saya pertegas lagi,
Janganlah kau makan ikan dan telur secara bersamaan, karena itu menyebabkan penyakit limpa dan angin pada pencernaan. Wasiat Hakim Barqot kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu menjima istrimu saat dia haid, karena itu akan menyebabkan si anak terkena penyakit lepra. Saya pertegas lagi, jangan menjima istri saat sedang haid, karena itu akan menyebabkan si anak terkena penyakit lepra. Wasiat Hakim Barqot pada anaknya, wahai anakku, ketahuilah, sesungguhnya banyak orang yang membaca kitab ini dan mereka berkata pada dirinya sendiri bahwa telah banyak makanan dalam perutku ini, tetapi aku tidak mengetahui kecuali aku baik-baik saja. Wahai anakku, sesungguhnya jasad Bani Adam itu seperti bumi. Ketika dia menjaganya dengan baik, maka akan berfaedah dan banyak hasilnya. Ketika dia lalai, maka akan rusaklah dan banyak rumput yang tidak berguna. Begitu juga dengan badan, jika dia menjaga makan dan minumnya, maka akan baiklah badan itu. Yang terakhir, wasiat Hakim Barqot kepada anaknya, ketahuilah wahai anakku, sesungguhnya jasad itu butuh pada makanan dan minuman yang sesuai dengan pencernaan. Jika memakan sesuatu yang tidak cocok dengan badannya, maka dapat melemahkan hati, sakit kepala, bengkak hatinya, dan lain sebagainya. Itulah wasiat Hakim Barqot kepada anaknya sebagai awal permulaan kajian dari kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab ini disebut kitab Asrul Hikmah. Di zaman sekarang sudah banyak, bahkan banyak sekali kitab-kitab seperti ini yang diperjualbelikan secara bebas. Kalau kitab ini memang saya ini dikasih sama guru saya, kitab udah sepuh, udah tua. Bisa dilihat ini sudah ada sudah rapuh kitab ini. Sudah pada tulisannya sudah pada pudar-pudar. Kalau sekarang ada yang menulis lagi dengan cetakan baru dengan tulisan yang bagus, tapi belum tentu ada ijazah yang resmi. Insya Allah ini kitab ini saya langsung berijazah pada guru saya dan langsung diijazahkan atau saya diberikan kitab ini. Ini ada sekitar 400 berapa halaman itu ya. Jadi kajian saya ini kajiannya nggak semuanya perlahan-lahan. Jadi saya karena ini bersihkan doa-doa, jadi mungkin 7 besok lagi gitu. Dan bagi yang melihat kajian ini atau yang nanti akan melihat, jika ingin mencatat boleh dicatat silakan. Ini saya ijazahkan karena saya sudah berijazah sebagaimana saya diijazahkan guru saya. Boleh dipergunakan untuk hal yang kebaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga amalan dari kitab ini bisa bermanfaat bagi diri kita dan bagi keluarga kita. Untuk yang pertama, paling atas, ini karena tangan cuma 2, satu megang handphone, saya selip di lakban, jadi saya pegangin, yang satu megang pulpen. Jadi saya nggak bisa nge-zoom karena ini megang handphone sambil senderkan. Ini udah saya senderkan aja nih. Jadi ya saya mau nge-zoom susah, nggak ada asisten. Ini sahabat saya nih Muhammad Kafi nih lagi nonton nih. Ini asisten saya harusnya nih. Ya Ustadz ya. Lanjut saya Bismillahirrahmanirrahim ke atas ini. Doa untuk keseleo. Ini saya ijazahkan ya. Boleh nanti setelah ini dicatat untuk dijadikan
obat bagi orang yang nanti membutuhkan untuk keluarga kita atau orang lain. Doa untuk kesleo. Di sini yaitu jeruk nipis dibacakan surat Al-Fatihah 41 kali. Yaitu jeruk nipis dibacakan surat Al-Fatihah 41 kali. Tiap-tiap 1 kali ditiupkan ke dalam jeruk. Setelah selesai, kemudian jeruknya dibalurkan. Kemudian jeruknya dibalurkan pada yang sakit. Insya Allah sembuh. Jadi ini obat untuk kesleo, yaitu jeruk nipis dibacakan suratul Fatihah 41 kali. Tiap-tiap 1 kali ditiupkan ke dalam jeruk. Setelah selesai, kemudian jeruk dibalurkan pada yang sakit. Insya Allah sembuh. Masuk yang kedua, doa untuk sakit gigi yang berlubang. Doa untuk sakit gigi yang berlubang, yaitu mengambil daun pandan. Kemudian ditempelkan pada gigi yang terasa sakit sambil membaca doa Bismillahirrahmanirrahim, ala ta'lu alaya wa atuni muslimin. Kemudian mengguyurkan air terhadap daun pandan tadi yang ditalangkan terhadap gigi. Ya, jadi gini. Kemudian mengguyurkan air terhadap daun pandan tadi yang ditalangkan terhadap gigi yang terasa sakit tadi. Lakukan berulang-ulang sampai 7 kali. Insya Allah ulat akan keluar dan sakit gigi sembuh. Insya Allah ulat akan keluar dan sakit gigi sembuh. Lanjut. Kalau ini untuk doa supaya selamat dari alat perang. Doa supaya selamat dari senjata atau alat perang. Jika kita lagi berperang, nah ini doanya nih, agar kita selamat dari senjata atau alat perang, yaitu setiap akan pergi membaca assalamu ala taba'a bila imla'in, assalamu ala manittaba'a la imdadin, assalamualaikum ya miftahu bila imdadihi. Itu doanya, nanti dicatat aja.
Ini doa agar supaya kita selamat dari alat perang atau lagi takutnya lagi ada kerusuhan. Nah ini doanya itu. Yang tadi doanya apa? Doanya itu yang tadi, yaitu setiap akan pergi membaca assalamu ala taba'a bila imlain, assalamu ala manitaba'a la imdadin, assalamu alaikum ya miftahu bila imdadihi. Kita lanjut, saya geser sebentar. Ini penting nih, penting untuk diri kita atau ada orang atau ada teman yang ini adalah doa terkena sihir, doa untuk mengobati orang terkena sihir atau guna-guna. Doa untuk sihir, bukan untuk menyihir, maksudnya doa untuk mengobati orang yang terkena sihir atau guna-guna, bukan doa untuk sihir, bukan. Doa untuk mengobati orang yang terkena sihir atau guna-guna. Yaitu telur ayam, 7 butir, ditulis 7 ayat ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, yaitu telur ayam 7 butir, ditulis ayat yang ke-7 ini. 1. Syahru ainan nasi mastarhabuhum waja'u bisihirin azim. 1. 2. Fauqohal haqqo wabatala makana ya'lamun. Yang ketiga, qala Musa majitum bihi sihru innallaha sayubtiluhu awalam yaro lazina kafaru anna samawati wal ard kanata ratkon fafataknahum wal ardo kanata rafkon fafanaktahum. Yang kelima, waya nasrukallahu nasoron aziza. Yang keenam, fafatahna abwaba samai bima'in munhamir wafajarna ardo ayunan. Fafatahna abwaba samai bima'in munhamir wafajarna ardo ayunan. Ini yang keenam. Karena ini kitabnya memang udah tua, jadi tulisannya sudah ada yang tidak terlihat. Nanti disetel lagi aja pelan-pelan, disalin gitu. Untuk yang ke-7 doanya, kataballahu la aklibana
ana wa rasuli innallaha qawiyyu aziz. Jadi satu telur itu ditulis satu ayat kan di sini disuruhnya ini yaitu telur ayam 7 butir, ditulis 7 ayat ini gitu. Jadi satu telur tulis satu ayat ini, yang telur kedua ayat ini, telur ketiga ayat ini, telur keempat ayat ini, telur kelima ayat ini, telur keenam ayat ini, telur ketujuh ayat ini. Nah, kifayatnya di sini. Ini agak terputus-putus nih. Mudah-mudahan bisa kebaca nih. Kemudian direbus atau dikukus lalu dimakan oleh orang yang kena sihir sampai habis meskipun sampai 1 atau 2 hari. Meskipun sampai 1 atau 2 hari, sampai 1 atau 2 hari. Jadi orang yang terkena itu disuruh makan telurnya, mungkin nanti telurnya itu menjadi pahit, jadi dia menjadi tidak suka. Jadi dipaksa walaupun 1 telur itu dia makannya bisa sampai 1 atau 2 hari. Kemudian direbus atau dikukus lalu dimakan oleh orang yang kena sihir sampai kemudian direbus atau dikukus lalu dimakan oleh orang yang kena sihir sampai habis meskipun sampai 1 atau 2 hari. Jadi telurnya itu ditulis dulu nih ayat ini nih. Telur pertama ditulis ayat ini, yang kedua ini. Jadi suruh makan tuh. Kifayatnya bawahnya tidak ada selama 7 hari, 1 hari dikasih telur yang ayat ini, hari kedua ayat yang ini, hari ketiga ayat yang ini, atau dalam sehari itu langsung makan 7 telur, harus habis 1 atau 2 hari gitu. Kayaknya sih begini, kayaknya 7 telur itu yang sudah direbus disuruh makan 7 telur itu walaupun habisnya selama 2 hari. Jadi bukan 1 hari 1 ayat, kalau menurut saya begitu nih. Sebentar saya koreksi dulu, takut ada yang salah nih. Terus kemudian direbus atau dikukus lalu dimakan oleh orang yang kena sihir sampai meskipun sampai meskipun 1 hari atau 2 hari. Jadi sebelum jika ada saudara atau sahabat atau tetangga atau siapapun jika terkena guna-guna atau sihir, yaitu yang harus disediakan itu ya 7 butir telur. Untuk penjelasannya yang tadi nanti boleh dicatat setelah kajian ini, boleh dicatat untuk pembelajaran di rumah, untuk jaga-jaga lah di rumah, kalau ada apa-apa kita udah punya.
yang ke-6 ini nggak saya kupas semua, tapi setengah 80%-nya akan saya baca. Mantra untuk mendatangkan orang, dalam garis miring guna-gunanya itu maksudnya bukan guna-guna negatif ya. Jadi kita mengerjai orang agar orang itu datang ke rumah kita. Mantra untuk mendatangkan orang, misalnya kita pengen ketemu siapa, ini kita baca nih ini gitu. Tapi jangan dibuat hal yang kejelekan, kita niatan buat ketemu siapa gitu. Jangan buat hal-hal yang keburukan. Kifayatnya yaitu di sini puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, tidak makan garam atau mutih, malam Jumat pergi ke halaman. Maksudnya ini saat pas malam Jumat itu kita keluar rumah ke halaman rumah kita. Sehabis puasa 3 hari, Selasa, Rabu, Kamis, tidak makan garam. Malam Jumatnya kita pergi ke halaman atau keluar rumah kita dan menghadap ke arah tempat yang dimaksud. Maksudnya ke arah tempat yang dimaksud itu ke arah, misalnya kita mau mendatangkan orang si A, rumahnya menghadap selatan, kita berarti membacanya menghadap selatan. Misalnya dia rumahnya ada di arah barat, berarti kita membacanya ke arah barat. Kita berdiri di halaman rumah kita menghadap barat, kita baca ini, doa ini gitu. Pada malam Jumat pergi ke halaman dan menghadap ke arah tempat yang dimaksud. Jika tempat yang dimaksud tidak jelas, garis miring, samar, atau kita itu ragu karena ini rumahnya dia di mana ya, nggak tahu gitu. Jadi kita nggak yakin rumahnya di selatan atau di arah selatan, di timur apa di barat. Maka membaca doanya itu menghadap 4 arah penjuru bergantian. Jadi menghadap selatan baca, menghadap barat baca, menghadap timur baca, menghadap utara baca. Jadi 4 penjuru itu kita baca kalau kita belum tahu arah rumahnya. Tapi jika kita sudah tahu itu arah selatan, ya kita menghadap arah selatan aja bacanya. Ini doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Saribunan Sari Muhammad. Fucuk alam terhempas di batang tidur. Pucuk alam terhempas di batang tidur. Sampaikan kepadaku di malam ini, kepada ruh si ... sebut zamannya. Janganlah ia diberi tetap tidur. Maksud ini jangan dikasih bangun, dia harus tidur. Apabila bangun, ia disuruh berdiri. Apabila berdiri, ia disuruh terjun. Untuk selanjutnya, bagi yang paham silahkan dibaca aja langsung, karena ini takut salah gunakan ya. Jadi intinya ini buat kebaikan ya. Kita misalnya kangen nih sama sahabat kita nih, sama ustadz kita, sama sahabat lama kita baca nih. Tapi jangan dibuat untuk manggil orang yang enggak benar. Bismillahirrahmanirrahim. Saribunan Sari Muhammad. Fucuk alam terhempas di batang tidur. Sampaikan kepadaku di malam hari ini, kepada ruh si, janganlah ia diberi tetap tidur. Apabila bangun ia disuruh berdiri.
apabila berdiri ia disuruh terjun titik-titik dan seterusnya. Silakan, ini saya nggak berani melanjutin karena takut disalahgunakan, karena ini bisa merusak seseorang. Ini kitab udah agak sepuh jadi ngeri juga ini, kita ngebetnya aja pelan-pelan. Paling atas ya, paling atas ini boleh nih dicatat dan dipraktekkan karena ini penting nih buat di zaman sekarang, karena banyak di zaman sekarang itu banyak orang yang di PHK, orang yang dikeluarkan dari pekerjaan, jadi banyak orang nekat. Jadi kita perlu juga buat pukulan kita biar mantap. Di sini adalah doa pukulan ampuh, atau ini kalau kita mukul orang ya bisa kok pingsan itu orang kita sekali pukul. Doa pukulan ampuh. Yaitu membaca wa iza batostum jabarin 3 kali. Yaitu membaca wa iza batostum jabarin 3 kali. Tidak bernafas, terus ditiupkan pada tidak bernafas terus ditiupkan ke telapak tangan lalu dikepalkan. Jadi habis ditiupkan ke telapak tangan terus dikepalkan tangan kita. Syaratnya riadohnya 40 hari tidak boleh putus sholat berjamaah. Setiap selesai sholat fardu dengan berjamaah tadi, wiridan doa tadi yang bunyinya wa iza batostum jabarin itu dibaca 41 kali ya, 41 kali. Itu dia dibacanya itu 41 kali. Dan kepalkan tangan tadi lalu dipukulkan ke telapak tangan kiri. Jadi kita tiup di telapak tangan kanan lalu kita kepalkan tangan tadi dan dipukul-pukulkan ke telapak tangan kiri. Jadi kita pukul-pukul ke telapak tangan kiri, tangan kanan kita. Dan kepalkan tangan tadi dipukulkan ke telapak tangan kiri dan tempat duduk kita tidak boleh berubah dari sholat. Jadi yang dimaksud di sini tempat duduk kita tidak boleh berubah dari sholat itu kalau kita sholatnya berjamaahnya di situ, kita jangan pindah, kita berdoanya ya di situ juga gitu. Misalnya posisi kita ada di saf pertama di sebelah kanan, setelah selesai sholat berjamaah yaudah jangan pindah, tetap aja di situ membaca doa ini 41 kali sambil dipukul-pukulkan ke telapak tangan kiri. Pertama dibaca dulu 3 kali, tiupkan ke telapak tangan kanan, lalu dikepalkan. Dan baca lagi 41 kali sambil memukul-mukulkan telapak tangan kiri. Itu khasiatnya untuk menambah bobot pukulan. Jadi insya Allah kalau orang yang sekali pukul segede apapun juga rubuh. Ini pernah saya riadohin, makanya saya berani bilang orang segede apapun kita pukul pasti jatuh, pasti rubuh dia. Karena saya ini pernah ngalamin
pernah ngalamin wa iza batostum jabarin, tapi saya nggak sampai 41 hari, cuma sampai 7 hari aja mantap gitu. Tapi emang bawahnya mau mukul orang aja, jadi ngeri juga, hati-hati. Untuk pembahasan kitab, sebenarnya kitab ini masih banyak ya, karena tulisannya terputus-putus dan banyak yang sudah kayak yang harus diraba-raba lagi. Jadi kajian saya insya Allah 7 doa masih. Karena ini kitab udah sepuh, jadi saya harus meraba dulu karena udah lama nggak dibuka juga ini kitab. Jadi yang saya yakin saya masih bisa membaca ini, nggak ada keraguan, ini yang saya akan berikan. Insya Allah besok saya akan kaji lagi. Tapi di sini saya pilih-pilih, nggak semua doa-doa yang ini yang saya tuangkan di kajian, karena ada doa di sini juga, ada doa-doa yang bisa merusak gitu. Untuk doa darah ini Asror yang tadi ini, yang ketujuh ini, itu saya ambil dari kitab Asror Hikmah. Kalau di sini dulu disebutnya ini bukan Asror Hikmah, ini kitab Mujarobat Melayu. Guru saya bilang ini kitab Mujarobat Melayu, tapi orang sekarang itu Asror Hikmah. Isinya sama, teman saya pernah bawa, tulisannya rapi, cetakan komputer gitu, isinya ya 90% sama gitu. Kalau ini tulisan tangan, dari teman saya itu punya dengan cetakan komputer, saya nggak tahu itu dari mana, tapi yang pasti saya yakin nggak ada ijazah gitu. Untuk sekedar penambahan dari saya, jika sahabat ingin pergi ke tempat rawan atau ke tempat rawan begal, ini bisa dilakukan sebelum berangkat dari rumah. Misalnya ingin berangkat ke daerah suatu tempat malam hari yang di situ kita tahu di situ tempat rawan begal atau rawan kejahatan, ini boleh dibaca sebelum kita berangkat. Bacanya gimana? Nanti dicatat aja, diulang lagi, rekamannya dicatat. Doanya itu Bismillahirrahmanirrahim. Allah Tuhan payungku, Nabi Muhammad di depanku, bapak di kananku, guru di kiriku, ibu di belakangku, aku di tengah-tengah, suaraku harimau, langkahku gajah, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kalau kita ingin sebelum berangkat ke tempat rawan, ini kita baca dulu nih. Jadi itu kita di depan kita ada yang jaga, di kanan kita ada yang jaga, di sebelah kiri kita ada yang jaga, di belakang kita ada yang jaga, di atas kita yang jaga Allah. Doanya itu saya ulang lagi, Allah Tuhan payungku, Nabi Muhammad di depanku, bapak di kananku, guru di kiriku, ibu di belakangku, aku di tengah-tengah, suaraku harimau, langkahku gajah, berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kalau ini penambahan dari saya, ini tidak ada di kitab ini. Itu nanti boleh dicatat. Dan untuk saya penambahan lagi untuk masalah rezeki. Untuk masalah rezeki ini harus istiqomah. Istiqomah dibaca sehabis sholat subuh.
cukup membaca surat Al-Fatihah, tapi dengan caranya begini. Sehabis sholat subuh kita mengirimkan, nih saya contohkan begini. Selesai sholat subuh, sudah selesai, baru kita istighfar 3 kali, baru Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya berniat mengirim surat Al-Fatihah untuk rezeki saya yang berada di selatan, di barat, di timur, di utara, agar datang kepada saya dengan secepat-cepatnya. Ya Allah, saya berniat mengirim surat Al-Fatihah untuk rezeki saya yang berada di selatan, di barat, di timur, di utara, agar datang kepada saya dengan secepat-cepatnya. Al-Fatihah, baca Al-Fatihah. Itu kita sering lakukan aja habis subuh. Itu langsung dari guru saya itu. Insya Allah kita cukup akan rezeki itu. Dan yang terakhir ini jangan dibuat main-main, karena kalau emang orang yang ini sudah keterlaluan, ya, karena ini jika ada yang marah-marah atau pimpinan kita, bos kita marah-marah, ini boleh kita lakuin, tapi jangan kelamaan atau jangan sama siapa aja kita lakuin. Yaitu ketika ada orang yang marah-marah sama kita, jika nadanya sudah tinggi, kita nggak usah emosi, kita cukup ibu jari dari kaki kanan kita tekuk ke arah bumi, kita injek ibu jari kita itu, kita tekan ke bumi. Ibu jari kita yang sebelah dari kaki sebelah kanan tekuk ke bawah atau tekuk ke bumi, lalu tahan napas dan ucap dalam hati, saya tidak menjepit bumi, akan tetapi saya menjepit lidah. Dalam hati sebut namanya orang yang lagi marah-marah itu. Insya Allah seketika itu juga orang yang marah-marah itu lidahnya akan menjadi kaku atau dia berat berbicara, karena kita injak lidahnya itu dengan telapak kaki kita yang kita injak ke bumi. Ini bukannya ilmu, ini pituah orang dulu. Emang ini pernah saya coba juga ya, orang yang tadinya marah-marah langsung kayak orang cadel, orang pelo gitu, nggak jelas di omongannya, jadi a gitu. Jadi lidahnya dia tuh berat. Selama kita telunjuk ibu jari kita kita tekan ke bumi, ibu jari kaki kita tekan ke bumi, selama orang itu lagi pas marah itu dia lidahnya akan kaku, akan berat. Ya, jadi ini kalau ada pimpinan marah-marahnya udah keterlaluan, wah lu gimana gitu, pokoknya kita udah udah dimarah-marahin, ibu jari kaki yang sebelah kanan tekuk ke bumi, diinjak ke bumi, yang ibu jari ujungnya tuh tekan ke bumi, dan itu kita niatkan dalam hati, baca, tahan nafas, saya tidak menjepit bumi, akan tetapi saya menjepit lidah siapa tuh yang sedang memarahi kita. Sebut aja namanya dalam hati. Setelah kita sebut namanya dalam hati, kita tekan lagi lebih keras ibu jari kaki kita yang sebelah kanan. Lalu kita itu sambil tahan napas. Nah, kita lihat reaksinya. Biasanya reaksinya dia akan melemah suaranya, atau kaku, lidahnya jadi berat, ngomongnya jadi ngaco. Ini kalau mau dicoba silakan aja, coba bikin gara-gara sama orang marah-marah, habis itu tekan telunjuk ibu jari, nggak bisa kaku lidahnya itu. Tapi dengan keyakinan yang mantap ya, bukan dengan coba-coba tapi nggak yakin. Ya syukur-syukur ada yang marahin beneran. Nah, coba tuh tekuk ibu jari kaki kanan kita ke bumi, sambil ditekuk, injek ibu jari ke bumi,
Ya Allah, saya tidak menjepit bumi, saya menjepit lidah si A dalam hati. Udah habis nyebut, tekan lagi lebih keras. Kita liatin lidahnya dia, kita liatin mulutnya dia. Ya, insya Allah tuh lidahnya dia tuh kaku, berat. Karena saya bicara begini, itu saya udah ngalamin. Tuh orang jadi ngomongnya yang tadinya marah-marah jadi nggak jelas, jadi itu lidahnya itu nggak bergerak, kaku. Selama dia marah-marah itu masih kita tekan, itu akan kaku. Kalau dia udah emosinya udah reda, dia juga akan sadar sendiri, lidahnya akan sembuh sendiri, nggak perlu kita sembuhin. Yang penting dia sudah nggak emosi, ya dia sembuh. Kalau dia masih emosi, ya udah lidahnya dia kaku aja itu. Gitu. Sekian pembahasan kajian ini. Semoga kajian yang pendek-pendek ini semoga membawa manfaat bagi diri kita semua, sebagai wawasan keluhuran ilmu-ilmu yang orang-orang tua kita ajarin. Semoga kita tetap menjaganya. Kalau kita yang bukan kita, siapa lagi? Karena anak-anak sekarang nggak mungkin dia mau, anak zaman sekarang nggak mungkin mau belajar ilmu yang seperti ini. Paling mainnya main game. Kita yang belajar, kalau bisa anak-anak kita ajarin gitu. Dan saya ucapkan terima kasih yang untuk sahabat-sahabat saya di dunia maya yang ditampil di sini, yaitu ada Bang Ahji R. Badaru. Terima kasih ya Bang Ahji telah menyimak. Semoga sehat dan semoga diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustadz Muhammad Kafi, sahabat saya, semoga sehat, semoga diberi kesehatan selalu, diberi rezeki yang berlimpah. Dan di sini ada Bapak Wahyudin Jamil. Assalamualaikum Pak Wahyudin, semoga sehat, semoga diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada Bapak Slamet Nur Anis. Semoga Bapak Slamet diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan di sini ada Rogo Sukmo. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah memberikan kesehatan buat Bapak Rogo Sukmo dan diberi keluasan rezeki. Dan di sini ada Dani Kakose. Terima kasih sudah menyimak kajian ini. Semoga diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di sini ada Melukis Senja. Keren banget nih namanya, Melukis Senja. Nama asli apa nama karangan nih? Semoga diberi kesehatan ya Melukis Senja dan tidak bosan dengan kajian-kajian saya. Bagi sahabat-sahabat saya yang sekarang lagi nonton maupun yang nanti setelah selesai akan menonton, semoga diberi kesehatan, afiat, diberi rezeki yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga dari fitnah-fitnah dajjal, disehatkan keluarga kita, disehatkan istri dan anak-anak kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamda syakirin, hamda naimin, hamdan yuafi ni'mahu wa yakafihu mazida. Ya rabbana kal hamda kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil nabiyin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tujina biha min jamil afwali wa alfati wa taqdilana biha min jamil hajat wa titana biha min jamil syai'at wa tarfuna biha indaka ahlal darajat. Allahumma inna sekala salamatan fi din wal afiatan fil jasadi wa jadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ha'win alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum ya Azim ya Rabbal alamin. Qayyumu yarzuqu may yasha'ul quwwah
illahi anta maksudi waridukal matlubi wa ufawidu amri illa Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Ya Allah, ampunkanlah saya dosa-dosa saya, dosa yang saya perbuat oleh mata, dosa yang saya perbuat oleh telinga, dosa yang saya perbuat oleh tangan, dosa yang saya perbuat oleh hati, dosa yang saya perbuat oleh kaki saya, dosa yang saya perbuat oleh seluruh badan saya. Mohon ampun pada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.